Memiliki hubungan yang langgeng adalah impian setiap orang. Tetapi terkadang ada juga yang hubungannya kandas di tengah jalan. Apa boleh buat? Terkadang kita hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Hai guys, balik lagi sama aku Gigi Fauziah Lairi. Di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian. Tetapi sebelum itu aku mau berterima kasih kepada kalian semua yang udah setia dengan channel ini. Channel yang menampilkan banyak sekali ribuan video seperti ramalan percintaan, ramalan keuangan, ramalan zodiak, SEO, weton, sinopsis film dan sinetron, dan tips-tips sukses di dalam sebuah percintaan. Kalian bisa lihat di playlist channel ini dan menentukan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja. Kali ini aku mau bahas tips agar hubungan kalian itu tidak bosan. Absen dulu nih, siapa di sini yang pacarannya itu lama banget? Itu pacaran apa kayak di rumah saya kok lama banget? Kali ini aku mau kasih tips buat kalian nih yang pacarannya lama. Biasanya yang memiliki bosan di dalam hubungan ini yang jalannya itu mulus-mulus aja. Gimana nih maksudnya yang jalannya mulus-mulus aja? Kalian itu nggak pernah melewati rintangan, nggak ada kayak ujian perselingkuhan atau pasangan salah satunya itu bohong, nggak melewati seperti itu, mempeng-mempeng aja gitu pacarannya. Nah, ini yang membuat hubungan kalian itu menjadi bosan. Kenapa? Karena nggak ada naik turunnya. Kalau pacaran itu ya baik, ada naik gunung turun gunung, melewati lembah samudra seperti itu. Jadi tips yang pertama yang aku akan kasih ke kalian adalah kalian harus membuat sesuatu yang baru yang lebih seru. Artinya kalian harus melakukan aktivitas yang tidak biasanya kalian lakukan. Pada umumnya kalau anak sekarang ya, zaman sekarang kalau pacaran itu nongkrong, nonton film, makan ke restoran, seperti itu terus setiap ketemu. Nah, itu yang membuat hubungan kalian itu menjadi bosan. Iya, kalau ketemunya 1 bulan sekali, kalau seminggu sekali, ada juga yang seminggu 3 kali. Bosan nggak tuh setiap hari seperti itu? Monoton terus kerjaannya. Nah, makanya aku kasih tahu ke kalian melakukan aktivitas baru, aktivitas seru yang bisa kalian berdua lakukan agar hubungan kalian itu tidak bosan. Seperti apa contohnya? Kalau kalian itu setiap ketemu biasanya di restoran, ke kafe, cobalah untuk menciptakan hal baru dengan cara memasak bareng, olahraga bareng. Ya, apalah seperti itu yang membuat sesuatu baru gitu. Kalau kalian itu masak bareng kan nanti bisa belanja ke pasar bareng, terus jalan-jalan juga, bisa ke pasar, terus masak-masak di dapur kan enak. Jadinya nggak monoton mulu makan di restoran terus. Itu bisa juga menjadi hubungan kalian itu lebih harmonis dan lebih bahagia lagi. Dan untuk tips yang kedua, sekali-kali pergilah refreshing atau holiday. Ini yang biasanya sering dilakukan anak remaja zaman sekarang. Tetapi kalau kalian itu memiliki hubungan yang sama-sama pekerja, kamu bekerja, pasangan kamu juga bekerja, kan sulit banget untuk bertemu. Kadang bertemu sekali untuk makan, untuk nongkrong cuma gitu aja. Nah, sesekali minimal 1 bulan sekali kalian bisa ajak pasangan kalian itu liburan. Ya suatu misal kayak habis gajian, gitu kan bisa untuk keluar bareng, jalan bareng, itu keluar kota lah setidaknya. Jadi kayak ada sesuatu yang baru, kita bisa refreshing bersama. Kan hubungan kalian kalau seperti itu nggak bosan. Udahan di rumah aja capek saya, makanya liburanlah, lihatlah dunia luar, karena jangan sampai kalian itu menyesal di masa tua. Kenapa? Di masa mudamu cuman rebahan aja. Dan untuk tips yang ketiga, puji pasangan kalian. Biasanya kalau pacarannya itu udah lama banget, gak ada pujian-pujian, cuma hidupnya makan ketemu, nongkrong, cuma kayak gitu aja. Terus bekerja, telepon, video call, gak ada kata-kata manis buat pasangan. Setidaknya pujilah pasangan kamu, wah kamu hari ini cantik banget pakai baju itu terkadang itu membuat kita lebih
bahagia gitu ketika kita dipuji orang lain. Dipuji orang lain aja kita suka, apalagi dipuji pasangan sendiri. Maka sering-seringlah untuk memberikan pujian kepada pasangan. Untuk tips yang keempat ini, dengarkan pasangan ketika berbicara. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan orang lain untuk mendengarkan cerita kita. Apalagi kalau perempuan. Perempuan itu apa saja yang dilakukan, yang dialami pasti diceritakan. Tapi kalau menurut aku, zaman sekarang ini jarang sekali yang bercerita kepada sahabat, kepada orang tua, malah lebih cerita ke pasangan. Makanya aku bilang di sini, dengarkan ketika dia sedang berbicara. Karena temannya dia cuma kamu aja. Dia udah enggak punya teman lain selain kamu. Bahkan dia itu lebih sering berbanding kamu daripada sahabatnya. Mau tidur aja kamu yang ditelepon, mau tidur kamu yang ditelepon, ngapain aja kamu yang video call. Jadi jadilah pendengar yang baik. Kalau kamu nggak bisa ngasih solusi, nggak apa-apa, setidaknya kamu bisa menjadi pendengar yang baik untuk dia. Dan untuk tips yang kelima ini, seseringlah sampaikan rasa sayang kamu kepada dia. Kalau udah menjalin hubungan lama, biasanya itu kayak bosan banget gitu. Dulu pas awal-awal kenal, sering banget menyampaikan pujian, sayang-sayangan, tapi semakin lama, terkadang melupakan hal kecil itu. Padahal hal kecil itu adalah bumbu yang sangat bagus untuk sebuah hubungan. Kayak semisal kamu manggil sayang, pas telepon, halo sayang, kayak gitu. Itu tuh kayak membuat kita benar-benar bahagia banget gitu. Kita memiliki pasangan. Tapi kalau hai, kamu hari ini di mana? Cuma gitu aja, itu bukan menandakan pasangan, itu teman saya, bukan pasangan. Makanya aku bilang seseringlah bilang sayang kepada pasangan kamu. Terkadang ada juga yang setiap mau keluar, setiap mau pergi bilang I love you, kayak gitu. Tapi semakin lama semakin hilang. Kalau bisa, kalau kalian itu sekarang sedang merasakan hal yang aku katakan ini, cobalah untuk memperbaiki dengan tips-tips yang aku katakan tadi. Dan untuk tips yang selanjutnya, tips yang keenam, buat jadwal untuk ngedate. Buat jadwal untuk ngedate-nya itu kapan? Nah, biasanya kan ada tanggal kembar di setiap bulannya, kayak tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, itu yang namanya tanggal kembar. Nah, setidaknya kalian itu bisa ajak dia itu ngedate 1 bulan sekali. Ya, setidaknya kayak dinner romantis gitu, daripada cuma makanan di warteg doang, di cafe doang. Hal itu yang membuat hubungan itu menjadi bosan. Makanya aku bilang, buatlah jadwal ngedate setidaknya 1 bulan sekali pada tanggal kembar. Atau paling tidak kalian itu bisa menjadwalkan ketika ada hari besar seperti anniversary ataupun juga ulang tahun. Itu bisa membuat jadwal ngedate kalian itu. Dan untuk tips yang selanjutnya, untuk yang ketujuh, seringlah buat kejutan kepada pasangan. Tapi jangan tiap hari juga untuk memberikan kejutan kepada pasangan. Setidaknya pas hari besar aja, seperti yang aku bilang tadi, ulang tahun atau anniversary. Jangan sampai kalian lupa dengan 2 tanggal itu, anniversary atau tanggal jadian dan ulang tahun pasangan. Bisa jadi hubungan kalian itu kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena kamu gak ada romantis-romantisnya kalau pasangan kamu itu ulang tahun atau hari jadian kalian. Itu yang biasanya membuat hubungan itu menjadi bosan. Kenapa? Karena gak ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Buat kejutan aja kamu gak bisa. Dan buat kejutan pun gak harus mahal, simple aja. Dan untuk tips yang selanjutnya, hindari hubungan jarak jauh. Buat kalian nih yang memiliki hubungan jarak jauh, gimana sekarang? Merasa bosan yang tiap hari cuma video call, telepon, post a picture, setiap hari seperti itu terus. Bosan enggak? Yang pastinya bosan sekali. Aku bilang hindari hubungan LDR dan atau jarak jauh. Kenapa? Karena yang dekat aja bisa berbohong, yang dekat aja bisa selingkuh, gimana yang jauh? Ya kita berprasangka baik aja ya, kalau dia itu di sana cuma kerja,
biasanya kalau nggak bisa ditelepon tidur, tetapi kita juga nggak akan tahu. Terkadang dia pamitnya tidur, ternyata malah main sama orang lain. Nah seperti itulah, makanya kalau bisa hindari hubungan LDR atau jarak jauh. Resikonya itu besar sekali. Gimana ya? Tapi aku juga salut sih dengan kalian yang sekarang menjalani hubungan LDR, karena orang yang bisa menjalani hubungan LDR atau jarak jauh itu adalah orang-orang yang berkualitas saja. Orang-orang yang biasa aja mana bisa menjalin hubungan bertahun-tahun dengan jarak jauh. Tapi ya kalau bisa jangan sampai menjalani hubungan LDR karena resikonya sangat besar sekali, terutama menjadi hubungan itu membosankan. Dan untuk tips yang ke-9, ini yang biasanya sering terjadi di dalam suatu hubungan. Belum bisa move on dari masa lalu atau masih melibatkan hubungan di masa lalunya. Masalah-masalah yang ada di masa lalunya dibawa ke dalam hubungan yang sekarang, itu juga nggak baik, itu menjadi hubungan membosankan. Kenapa aku bilang seperti ini? Terkadang ada orang yang belum bisa move on, tapi dia itu move on dengan cara mendatangkan orang baru di dunianya. Sering sekali itu terjadi, bahkan aku sendiri pun juga mengalami itu. Tapi ternyata ketika kita menjalani hubungan dengan orang baru itu, tetapi kita belum move on, yang akhirnya hubungan itu sia-sia saja, yang akhirnya nggak ada maknanya gitu. Kenapa? Raga kita di sini, tapi hati dan pikiran kita masih di orang lama. Dan itu membuat hubungan kita menjadi membosankan, karena kita nggak ada pandangan apapun, kita nggak ada harapan apapun dengan orang yang sekarang sama kita. Harapan kita itu masih di orang lama. Jangan sesekali membawa sebuah harapan atau hati yang di masa lalu, tetapi dibawa ke masa yang sekarang. Kalau kamu mau move onlah dengan cara yang terbaik, tidak dengan mendatangkan orang baru. Dan untuk tips yang ke-10, ini tips yang terakhir. Pelajari hobi pasangan kalian. Yang namanya pasangan itu menyatukan dua insan, antara aku, kamu, yang menjadi kita. Jadi kita harus saling mensupport satu sama lain. Ketika kamu menyukai sesuatu, berarti aku juga harus menyukai sesuatu itu. Ketika aku menyukai sesuatu, kamu juga harus menyukai sesuatuku. Kenapa seperti itu? Karena kita saling mensupport satu sama lain. Suatu misal, ketika si cowok suka futsal, meskipun aku sebagai ceweknya nggak suka futsal, tapi aku juga harus mengikuti dia. Aku harus menyediakan ini, aku harus bawain makanan atau minuman ketika dia lagi break, seperti itu. Dan kalau aku suka menulis misal, terus pasangan aku juga harus mengikuti aku, dia juga harus mendukungku, mensupport aku, dia harus menemani aku, seperti itu. Kalau kalian itu nggak saling mempelajari hobi satu sama lain, yang ada nantinya perdebatan di antara hubungan yang menyebabkan cekcok dan akhirnya kandas di tengah jalan. Itulah yang namanya hubungan. Saling menyayangi, saling memahami, saling mengerti, dan saling percaya satu sama lain. Yang itu kuncinya agar hubungan kalian itu menjadi lebih harmonis dan bahagia dan tidak membosankan, karena bosan itu pasti datang kapanpun kalau hubungan kalian itu cuma mempeng aja, nggak ada naik turunnya seperti yang aku bilang di awal tadi. Dan semoga 10 poin yang aku sebutkan tadi tentang tips agar hubungan kalian itu tidak membosankan bermanfaat buat kalian semua. Kuncinya saling percaya, saling menyayangi, saling memahami, saling mengerti, seperti yang aku bilang tadi. Kalau kalian itu melakukan itu, bisa jadi hubungan kalian itu aman-aman saja dan tidak membosankan. Kalau sekarang itu udah merasa bosan, lakukan tips yang aku katakan tadi. Oke? Semoga bermanfaat ya video aku kali ini, dan jangan lupa buat like,
komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian itu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena aku pastinya bakal upload video yang lebih menarik lagi tentang sebuah tips-tips percintaan, hubungan, asmara, perselingkuhan, dan masih banyak lagi. Thanks for watching, bye-bye.